Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li maniyati bihi astaghfi min kulli dali wa nuruhu dalilul liqalbi ain tajali wa hayrati faya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa nisbihi ya Rabbi bil qadri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhambi wa sallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan. Shadaqallahul azim. فأسرنا به نفعا فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Shadaqallahul azim. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Shadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'adiyat, yang bergerak cepat. Wal 'adiyati dhabha, Allah bersumpah demi yang melesat dengan cepat. Melesat dengan cepat. Apa kalau di zaman
Kanjeng Nabi Muhammad yang bergerak dengan cepat itu adalah kuda. Kuda perang itu larinya cepat. Kalau sekarang sepeda motor yang 250 cc bus, ada juga apa itu Lamborghini, itu yang di darat. Kalau yang di udara jet tempur, bus. Ini masalah pertempuran, masalah jihad ini. Jadi harus kendaraannya harus yang cepat-cepat. Kalau dulu, zaman dulu, peperangan zaman dulu adalah kuda betina, bukan kuda laki. Kalau yang cepat dulu larinya itu kuda betina. Dobhan itu kalau binatang itu menggos-menggos. Kalau dia berlari kencang, menggos-menggos. Ada suaranya. Sepeda motor juga gitu, wung. Jet juga gitu, wush. Beda-beda kan. Fal muriyati qadha. Maka dengan pergerakan yang cepat itu menimbulkan api. Qadha dan percikan sama. Kalau dulu yang bergerak cepat itu kuda, tatkala dia berlari kencang, tapal kudanya itu kalau bergesekan dengan batu padas itu akan menyebabkan percikan api kayak korek itu tas. Kalau sekarang ada sepeda motor gitu, ada percikan api di businya. Kalau pakai busi, kalau punyanya masih full itu kalau lagi batu-batu tas gitu, keluar apinya dari knalpotnya. Sama juga kalau pesawat jet juga gitu, pasti ada apinya, timbul api. Atau kalau benda langit jatuh namanya meteor, pasti bergerak cepat itu ada gesekan yang akhirnya menimbulkan api dan percikan. Fal mughirati subha. Dan strategi peperangan itu menyerangnya tatkala subuh. Terus lagi enak-enaknya tidur, diserang. Nanti ada kaitannya dengan kita ini ya. Fa'atharna bihi naq'an. Karena pergerakannya yang cepat itu menyebabkan berterbangannya debu-debu. Jadi kalau sampai naik sepeda motor di lapangan atau di tempat balap motor trail itu pasti debunya berterbangan. Kuda juga seperti itu. Kalau sudah dipacu akhirnya debunya luar biasa berterbangan. Fawasatna bihi jam'a. Menyerbunya di pusat-pusat pemukiman. Sekarang perang di mana sekarang? Perang sekarang Ukraina dan Rusia. Pasti yang dijadikan tujuan pembinasaan, penghancuran tempat-tempat pusat pemukiman warga, pusat pembangkit tenaga listrik, pusat minyak, pusat perkantoran, itu yang akan dihancurkan biar stagnan dia, biar tidak bisa bergerak, biar mati, ekonominya mati, komunikasinya mati. Pokoknya yang diserbu adalah jam'ah, tempat berkumpulnya sesuatu, bisa manusia, bisa pusat pendidikan, bisa pusat perekonomian. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya lakanud, membangkang. Memang sifat dasar manusia suka membangkang. Gak usah sama bapak, sama Tuhan aja dibangkang dia. Durhaka dia, gak usah sama orang tuanya, sama Allah saja membangkang, durhaka. Oke, sampai sini aja dulu. Kita bahas dari awal.
Wal 'adiyati dhabha, demi yang bergerak dengan cepat, dhabha, sehingga suaranya terdengar. Bisa kuda, bisa sepeda motor, bisa mobil Lamborghini, balap mobil, balap motor, atau jet sekalipun. Ini kalau berkaitan dengan kita, ini apa? Adiyat itu bisa jadi maknanya adu, juga musuh. Adiyat juga bisa berlari dengan kencang. Apa yang terjadi di dalam jasad kita yang menyebabkan itu terjadi? Tidak ada lain, tidak ada bukan, ada sifat adu, ada sifat permusuhan yang ada di dalam jiwa kita. Kok bisa, Pak? Oke. Contohnya, tak kala kita bertemu dengan orang yang kita benci, yang benci hatinya cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa yang menyebar? Fal muriyati qadha, panas yang menyebar, api yang menyebar. Kalau benci, kalau sifat benci yang ada di dalam hatinya akan menyebar ke seluruh badannya. Sampai dicedeki sama orang yang sampai benci, sampai nyingkri, nggak mau sampai dekat. Apa ini maksudnya? Apa yang menyebabkan ini semua? Adalah setan. Makanya jihad yang terberat, kata Kanjeng Nabi, adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalah perang Badar. Kayaknya tadi malam sudah dijelaskan. Raja'na, kata Rasulullah, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini kembali dari jihad yang kecil. Perang Badar dibilang kecil sama Rasulullah, menuju jihad yang besar. Kaget para sahabat. Wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Apa yang dikatakan, yang dinamakan jihad akbar itu ya Rasul? Qul dawuh Kanjeng Nabi Muhammad, jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu yang ada di dada ini. Fal mughirati subha. Lupa, kok nyerangnya di subuh? Iya, nyerangnya tak kalah sampai nyenyak-nyenyaknya tidur setan itu. Suhu di sekitar sampean dingin, dikekepi sama setan biar anget. Wis, ojo nyingkri dari tempat tidur. Waduh, coba adem. Apalagi kena air. Wis kene air wis. Turun air sik. Dilu. Makanya Bapak mengajarkan jihad. Mas, bangun Mas. Nah, itu cepet bangun. Jangan diserang lagi sama setan nanti. Tidur lagi ya. Wa atharna bihi naq'a. Sama setan itu ditebarkan debu di matanya sampean itu. Sampean melek dikasih debu lagi. Kiripan sampean, aduh kok sepet turu maneh. Debu. Udah nggak bisa ketok sampean, waduh sepet matanya. Meripati sepet, akhirnya tidur lagi. Fawasatna bihi jam'a. Pusatnya yang diserang itu, pusatnya adalah hatinya, dibisiki hatinya, dilukas. Sampai capek kok, sampai siangnya akan kerja keras sampean, capek dilukas 5 menit aja. 14 sampai enggak sholat subuh. Saya niatnya sholat tahajud, ya 14 enggak sholat tahajud sampean. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya saja mereka sudah durhaka, apalagi kepada sesama manusia. Sifat dasar itu harus kita jihad di situ. Harus menang kita. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu ala dzalika, terhadap perbuatannya itu, terhadap kedurhakannya itu lasyahid. Dia itu menyaksikan, tahu dia. Kalau aku durhaka sama Allah, enggak sholat, itu tahu dia.
Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia lebih mencintai al khair, itu adalah kebaikan. Kebaikan apa? Dunia. Dia lebih cinta terhadap dunia, lasyadid yang kebangetan. Cinta terhadap dunia, kebangetan, sehingga dia melupakan akhiratnya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah tahu, apakah tidak tahu, idza bu'thira, ketika dibongkar, digoleki. Kalau sampean mencari hal yang kecil di laci, kalau nggak ketemu sampean lacinya ambil terus ditunsel. Itu namanya bu'thir. Bu'thir itu dibongkar, digoleki. Ma fil kubur, apa yang sudah terkubur, sudah terpendam. Wa husila ma fi sudur, dan apa yang ada di dalam dada. Apa maknanya ini? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat kita, perbuatan apapun yang sudah terkubur, sudah terlupakan, itu sama Allah besok akan dibongkar, diperlihatkan sama Allah. Dan wa husila ma fi sudur, dan apa yang masih ada di dalam dada, yang masih teringat sampai itu besok ditampakkan juga sama Allah. Baik itu perbuatan dosa maupun perbuatan kebaikan. Sampai sudah lupa. Contohnya, Mas, sampean berapa lama, berapa kali tidak sholat duhur? Sering. Berapa kali? Lupa. Apalagi subuh. Mas, berapa kali sampean meninggalkan sholat subuh? Berapa kali ya Pak? Sudah nggak ingat lah. Nggak ingatnya itu namanya fil kubur, sudah tertindih tanah, sudah tertutup. Sama Allah besok akan dibongkar. Ini loh, kamu dulu nggak sholatnya sekian kali. Nih dulu perlakuan kamu, perbuatan kamu yang bermaksiat ini, yang kamu lupa sudah. Dan juga yang ingat, yang sampai ingat di dalam dada, yang masih ada di dalam dada juga ditampakkan oleh Allah. Inna rabbahum bihim, sesungguhnya Robnya kalian bihim terhadap itu semua, yauma idzin, pada hari itu lahobir, sangat detail perhitungannya. Makanya sampai sekecil apapun amal kita, kemarin sudah dibahas, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun besok sama Allah akan dikhabarkan, dikabarkan. Sekecil apapun amal kebaikannya sampean akan dibalas sama Allah. Dan sekecil apapun amal kejelekannya sampean juga akan dibalas oleh Allah. Yang saya lagi fokus di sini adalah subhan. Fal mughirati subhan. Subuh. Ada subuhnya Pak. Ini berkaitan dengan sholat. Makanya sampean harus jihadnya sampean itu ya di subuh ini. Di awal waktu, di awal pagi, subuh ini. Di waktu fajar, ya pagi ini. Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang cagaknya agama. Maka barang siapa menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agama. Paham ya? Jihad yang beratnya ini. Karena sholat itu pertama kali besok akan dihisab di yaumil qiyamah. Hanya sampai itu harus perbaiki, tingkatkan kualitas dari sholat kita. Kalau sholat kita baik, amal perbuatan kita besok akan dianggap baik oleh Allah. Namun kalau sholat kita buruk, cacat, maka amal perbuatan kita besok dianggap cacat oleh Allah.
Yang menjadi penentu adalah sholat. Sholat di awal hari, di awal waktu adalah subuh. Berat Pak, berat memang. Makanya Bapak kasih motivasi biar sampean bisa semangat. Jangan lupa setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap perbuatan baik yang kita lakukan, itu semua semata-mata karena diberi kekuatan oleh Allah, bukan kita. Kalau kebaikan itu asalnya dari Allah. Makanya kita minta kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah supaya kita dimenangkan dalam jihadun nafsi. Kalau kita sudah menang, pasti keimanan kita akan meningkat, perbuatan soleh kita juga akan meningkat. Kalau sudah kita beriman, kalau kita sudah beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili